Assalamualaikum. Hai ARMY, hai Eurobond. Lebih dari 70 miliar kerugian yang dialami BTS pada saat konser Busan tahun 2022. Serta perhatian dari Jeho BTS pada keluarga korban kecelakaan pesawat Jeju Air 2216 pada hari Minggu 29 Desember 2024. ARMY, bagaimana informasi lebih detailnya? Ikuti terus YouTube saya hingga akhir. Neti Yulis memberikan informasi-informasi seputar ketujuh member BTS. Berikan dukungan selalu berupa subscribe, like, komen, juga share. ARMY, sehat, bahagia, dan sukses terus. Seharusnya BTS menerima sekitar 7 miliar won atau setara 4,75 US dollar atau setara 70 miliar rupiah bahkan lebih dengan konser yang diadakan oleh pemerintah di Busan pada tahun 2022 dengan program Busan World Expo 2030. Namun faktanya BTS tidak menerima semua apa yang dijanjikan oleh pemerintah. Pada saat itu pemerintah memang menyampaikan ke masyarakat bahwa itu adalah konser gratis. Pemerintah ke rakyat gratis, tapi pemerintah ke BTS kan secara profesional tetap membayarkan fee-nya. Namun faktanya pemerintah Korea Selatan tidak membayarkan apa yang menjadi hak dari BTS. Konser gratis BTS tahun 2022 di Busan adalah program dari pemerintah Korea Selatan, di mana pada saat itu pemerintah Korea Selatan mempunyai program yang bernama Busan World Expo 2030. Busan World Expo 2030 adalah program pariwisata dari pemerintah Korea Selatan untuk menarik wisatawan domestik dan juga wisatawan internasional masuk ke Korea Selatan. Hingga informasi ini saya sampaikan, pemerintah Korea Selatan belum memberikan haknya kepada BTS ataupun kepada manajemen, yaitu sekitar 70 miliar lebih. Sehingga BTS mengalami kerugian dan menanggung semua apa yang terkait dengan biaya konser di Busan tahun 2022. Perlakuan kurang mengenakan ini bukan pertama kalinya diterima BTS dari pemerintah Korea Selatan, di mana diketahui pada tahun 2023 pada saat Korea Selatan menjadi tuan rumah Jambore Internasional, diketahui bahwa banyak peserta dari Jambore tersebut dari negara-negara yang mengikuti Jambore tersebut karena situasi pemanasan global, kondisi panas sekali, banyak peserta-peserta tersebut yang tumbang ataupun sakit, sehingga mereka menyatakan untuk pulang lebih awal daripada yang seharusnya. Dan guna meredam situasi yang sedikit krisis tersebut, pemerintah memohon BTS untuk mengisi atau menghibur peserta-peserta Jambore tersebut. Namun BTS pada saat itu tegas menyatakan tidak bisa untuk mengisi acara tersebut. Dan ada lagi, yaitu pemerintah Korea Selatan pada saat BTS menjalani wajib militernya, pemerintah Korea Selatan tetap berharap BTS bisa tampil untuk konser. Karena konser BTS ini sangat menjaga stabilitas ekonomi Korea Selatan. Namun BTS juga tetap dengan tegas menolaknya karena BTS konsekuen dengan apa yang harus dijalani pada saat wajib militer. Jadi kalau pada saat wajib militer mereka memang harus konsentrasi di wajib militernya dan tidak boleh mengerjakan apapun. Jadi BTS alasannya pada saat itu menolak, yaitu karena memang mereka harus menjalani wajib militer secara konsekuen. Perlu saya sampaikan dan perlu diingat bahwa dorongan ekonomi World Expo itu sebanding dengan menjadi tuan rumah Olimpiade atau kejuaraan kontinental sepak bola.
Jadi, dengan sekali BTS mengadakan konser di Korea Selatan, BTS sudah menjaga stabilitas perekonomian pemerintah Korea Selatan. Itu Army informasi yang tidak mengenakan seputar BTS di awal tahun 2025, yaitu di mana hak BTS sekitar 70 miliar atau bahkan lebih yang harusnya diterima untuk mengisi acara di konser Busan tahun 2022, faktanya sama pemerintah Korea Selatan tidak diberikan atau hingga detik ini belum disampaikan baik ke BTS ataupun ke manajemen BTS. Dan hal ini menimbulkan beragam reaksi di kalangan ARMY ataupun di kalangan netizen. Beberapa bahkan menyampaikan bahwa pemerintah Korea Selatan tidak layak menerima kebaikan atau menerima kesuksesan BTS. Bagaimana kalau pendapat ARMY? Tulis di kolom komentar ya, saya tunggu. Dan kita beranjak ke informasi selanjutnya. Diketahui dari media bahwa J-Hope BTS telah mendonasikan dana sekitar 100 juta Korea won kepada keluarga korban kecelakaan pesawat Jeju Air 2216 yang terjadi pada hari Minggu 29 Desember 2024 perjalanan dari Thailand menuju ke Bandara Muan Internasional di Korea. Melalui Hope Bridge National Disaster Association, J-Hope menyatakan, setelah mendengar berita tentang kecelakaan itu, saya membuat keputusan untuk menyumbang untuk membantu keluarga yang berduka. Melalui ini saya ingin menyampaikan bela sungkawa terdalam tidak hanya kepada keluarga korban, tetapi juga kepada mereka yang menderita karenanya. Disebutkan dalam artikel bahwa sebagian besar korban kecelakaan ini adalah penduduk asli Gwangju, kampung halaman J-Hope dan Jeollanam-do, daerah sekitar dari kecelakaan tersebut. Dan dari kecelakaan pesawat Jeju Air 2216 tersebut, pemerintahan Korea Selatan menyatakan berkabung selama 7 hari. Dan kami juga mengucapkan duka cita yang dalam untuk semua korban dan untuk keluarga, semoga sabar selalu. 2 member BTS sudah menyelesaikan wajib militernya. Dan 5 sisa member BTS yang lainnya saat ini masih menjalani wajib militernya dan diketahui akan menyelesaikan wajib militernya di sekitaran Juni tahun 2025. Dan kembalinya atau bersatunya BTS full team di tahun 2025 sangat dinantikan oleh semua ARMY ataupun semua yang berhubungan dengan industri musik di dunia, di mana BTS telah terpilih sebagai penyanyi yang paling dinantikan nomor 1 di tahun 2025. Jadi hal ini pastinya akan membuat ARMY sangat senang, bahagia, dan antusias menunggu comeback-nya album di tahun 2025 serta tur dunia BTS di tahun 2026. 2025 semua member BTS full team akan berkumpul kembali. 2025 BTS dinyatakan sebagai penyanyi yang sangat dinantikan nomor 1. 2025 BTS comeback album. 2025 adalah tahun yang benar-benar milik BTS. 2025 BTS Year. BTS mempertahankan kekuatan mereka tahun ini meskipun berada di militer. Dan mereka akan tetap berada di puncak K-pop pada tahun 2025. Secara khusus, hanya berita kembalinya BTS sudah cukup untuk menyebabkan saham HYBE melonjak dan mengubah prospek industri K-pop menjadikannya kekuatan yang sangat simbolis. ARMY, sudah informasi yang saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa dukung YouTube channel Yulis dengan subscribe. Assalamualaikum, bye-bye.